mendapat permintaan dari para pasien untuk ukur. Rata-rata pasiennya adalah anak-anak usia produktif, ada yang SMA, ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja. Polda Bali membongkar praktik aborsi yang dilakukan seorang dokter gigi. Ironisnya, praktik tersebut sudah dilakukan ke 1.338 perempuan hamil. Pelaku adalah Iketut Ariwiantara, 53 tahun. Kasus ini terbongkar berawal dari laporan masyarakat terhadap keberadaan seorang yang mengaku dokter dengan melakukan praktik aborsi Senin 8 Mei 2023 sekitar pukul 9:30 waktu setempat. Polisi langsung melakukan penggerbekan kepada pelaku dan menangkap pelaku. Saat penggerbekan lokasi tersebut, mendapati tersangka dokter ini sedang melaksanakan praktik dan baru selesai satu orang pasien. Dan saat sudah diperiksa sebagai saksi, kata Wadires Krimsus Polda Bali, AKBP Ranefli Dian Chandra saat konferensi pers di kantor Ditkrimsus Polda Bali, Senin 15 Mei 2023. Pelaku tertangkap karena polisi juga melakukan browsing di internet atas nama dokter tersebut dan ditemukan beralamat di Jalan Raya Padang Luwih, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, atau tempat praktik pelaku. Polisi melakukan konfirmasi ke Sekretariat Ikatan Dokter Indonesia Bali dan dinyatakan bahwa pelaku bukan merupakan seorang dokter kandungan tetapi dokter gigi. Kemudian, setelah dilakukan penyelidikan lebih jauh, pelaku adalah seorang residivis dalam kasus yang sama pada tahun 2006 lalu. Dia juga telah dihukum 2,5 tahun. Kemudian setelah bebas pada tahun 2009, pelaku kembali dihukum dengan kasus yang sama selama 6 tahun penjara yang divonis oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Dari keterangan di tahun 2020 hingga 2023, pelaku sudah melakukan 20 aborsi kepada perempuan yang sedang hamil dengan tarif per orang 3,8 juta rupiah. Tersangka hanya membutuhkan 5 menit untuk melakukan aborsi kepada para pasien. Barang bukti yang diamankan saat menangkap pelaku, satu buah handphone, uang senilai 3,5 juta, buku catatan reka pasien, satu alat USG, satu buah dry heat sterilizer plus ozon, satu set bed modifikasi dengan penopang kaki dan spray, peralatan kuresa, obat bius, obat-obatan lain pasca aborsi. Kemudian dari tahun 2006 hingga 2023, pihak kepolisian menduga bahwa pelaku telah melakukan aborsi kepada 1.338 orang atau perempuan hamil. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 77 junto pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah, dan juga pasal 194 junto pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Bali AKBP Ranefli Dian Chandra mengatakan pelaku pernah menggugurkan pasien yang merupakan korban pemerkosaan. Dia juga menyebut pasien tersangka ada juga yang dari luar Bali dan pasien yang datang ada juga yang sudah menikah resmi tapi kebobolan. Dia juga menyebut tersangka melakukan aborsi saat belum berupa janin atau masih orok, dan setelah keluar orok bayi langsung dibuang ke kloset toilet di tempat praktik tersangka. Kemudian tersangka hanya menangani pasien berupa orok, karena kalau usia kehamilan sudah lama pasien berisiko bisa gagal aborsi dan meninggal dunia. Hal itu dari pengalaman tersangka di tahun 2009 yang korbannya meninggal dunia. Yang diaborsi rata-rata belum berupa janin, masih berupa orok. Karena maksimal 2 hingga 3 minggu yang datang ke praktik tersebut. Jadi itu masih berupa gumpalan darah, setelah diambil langsung dibuang di kloset, ungkapnya. Sementara untuk para pasien yang akan melakukan aborsi sebelumnya, para pasien melakukan konsultasi kepada tersangka dan dicek orok bayinya. Pasien sebelum dioperasi sudah melakukan konsultasi pemeriksaan kesehatan, termasuk dicek orok atau janinnya. Konsultasi datang melihat kondisi pasiennya. Kalau sudah besar kandungan, tidak berani katanya, karena pengalamannya yang kedua ditangkap ada pasien yang meninggal, sehingga dia berhati-hati, ujarnya.